Halo gengs semua, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Eke. Gengs, di video kali ini sebenarnya Eke sih pengen sharing-sharing aja ya gengs. Tapi karena tadi sore Eke habis panen-panen gengs, panen yang berasa kayak di luar negeri gitu gengs, buah-buah liar gitu. Tapi sayangnya di sini nggak ada. Akhirnya Eke panennya di swalayan gengs. Oke, di swalayan. Apa aja tadi? Ini gengs. Ini nih gengs, Eke tuh sudah lama banget sebenarnya suka banget sama manisan buah cherry atau peach ini ya gengs. Eke udah lama banget suka, dan ini kalau di Jawa sih Eke belum pernah nemuin ya, atau mungkin rumah Eke terlalu village ya gengs, jadi nggak ada di sana. Dan selama Eke di Tanjung Pinang Batam lah, Kepulauan Riau gitu ya, itu banyak sekali buah-buahan yang dijual di swalayan, manisan-manisan, setidaknya buah-buahan luar negeri ya gengs ya. Nggak tahu di sini ada apa enggak, Eke belum pernah lihat sih. Eke lihatnya hanya di YouTube luar negeri gengs. Nah, karena Eke pengen banget panen-panen kayak yang di luar negeri gitu gengs, akhirnya Eke panen lah di swalayan gengs. Eke nemuin ini dia. Ini nih harganya nggak terlalu mahal ya gengs. Kalau yang ini tadi berapa ya, 37 kalau nggak salah gengs. Ini harganya 37 nih. Oke, kemudian Eke tadi juga beli lagi buah satunya gengs. Tara, ini kayaknya cherry hitam ya gengs, tapi nggak tahu juga sih ditulisnya di sini apa sih, plum. Tahu sih, Eke nggak tahu bedanya. Yang jelas kalau yang tadi itu enak sekali, Eke suka. Tapi kalau yang ini Eke belum pernah nyobain gengs. Tadi Eke, dan ternyata ini harganya mekong gengs. Aduh, harganya ini tadi 94.500. Di swalayan ya. Yang tadi cherry tadi, dia itu seperti ini gengs. Ini ada yang warnanya kuning gengs. Nggak tahu kuning itu memang pewarnanya kuning atau memang buahnya kuning, Eke nggak tahu juga sih. Yang jelas dua-duanya endol, enak. Nah, ini kayak gini nih gengs. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas manis gengs, karena ini manisan. Rasanya sih Eke sukanya ini apa, dia itu crunchy tapi kenyal-kenyal gengs, nggak kayak mirip-mirip apel atau pir, tapi nggak embus-embus gitu gengs. Opo yo embus-embus gitu, nggak nyek-nyek, nggak kayak gitu gengs. Agak aku suka banget ini, memang dari dulu Eke suka banget. Masih ada tangkai-tangkainya gini gengs. Masih ada tangkai-tangkainya. Di dalamnya itu sebenarnya masih ada kayaknya ada isinya di kecil gengs. Tapi karena ini masih muda mungkin ya, atau remaja mungkin ya gengs, atau memang kayak gini ya isinya. Nggak nampak ya. Tapi manis sekali gengs. Kadang gigi Eke itu kurang tahan. Mungkin kalau udah buah yang segar lagi, yang gak bikin manisan, mungkin lebih endol. Makanya di luar negeri itu panennya itu kayaknya enak-enak, menggiurkan, menggoda gitu ya gengs ya. Selanjutnya gengs, aku mau nyobain nih buah nih. Ini kayaknya tidak ada gulanya, tapi nggak tahu sih kalau ternyata prank. Kita buka dulu. Ini manisan juga ya. Ini manisan bukan sih? Apa ya ini ya? Ini kayaknya manisan geng. Padahal aku udah membayangkan ini tuh segar sekali, kayak cherry-cherry hitam yang ada di luar negeri itu, yang panen-panen liar itu geng. Bismillahirrahmanirrahim, kita cicipin dulu ya.
Eke kecewa yang bagi dia sendiri dengan harga yang segitu. Aku nggak suka sih gang, karena blenyek. Apa ya bahasa Indonesia blenyek itu? Dari buahnya aja menggoda gitu kan gengs. Kayak kiranya itu segar, kayaknya cherry hitam ya. Dia mungkin dibikin manisan tapi tanpa gula gitu ya. Entahlah apa ini gang. No kolesterol, no fat. Berarti ini cemilan menyehatkan ya. Tapi aku gak suka. Aku mending makan gorengan gengs. Nyek-nyek gitu gang rasanya. Jadi mirip-mirip kurma, tapi dia teksturnya ya mirip-mirip teksturnya mirip-mirip kurma dikit itu. Nggak suka bang, tapi ya suka-suka aja sih. Sayang kan kalau nggak dimakan, mahal. Nggak ada isinya, kayaknya udah dibuang isinya, padahal di sini kan ada nih kan isinya. Coba bayangin deh, mulai banget kan. Apa ini aku nggak suka. Nah, kalian semua itu nggak sih, percaya nggak sih dengan mitos-mitos pada saat kehamilan, atau mitos-mitos ya yang seputar-seputar tentang kehamilan gitu? Nggak boleh ini itu, nggak boleh nggak boleh melangkahi atau nggak boleh ngeyel sama pantangan-pantangan orang tua. Percaya nggak sih seperti itu gengs? Kalau Eke sendiri sih terus terang, Eke dulu itu percaya nggak percaya sih, tapi banyak kan nggak percaya. Eke dulu gengs, itu sebelum hamil itu Eke mendapatkan mimpi ya gengs, kayak semacam mendapatkan wangsit gitu gengs, nggak tahu lah itu. Tapi biasanya di masyarakat itu ada mitos-mitos mendapatkan mimpi gitu ya. Dulu Eke mimpinya itu dapat burung gengs. Burungnya itu agak besar, sebenarnya bulunya itu cantik sekali gengs, cantik gitu, ada berwarna-warna gitu kan. Tapi di mimpi itu Eke ketakutan gitu kan, ada burung tiba-tiba nyamperin Eke gitu kan. Jadi pada saat itu Eke panggil Mas Eke lari, mas, tolong dong itu ada burung di sana, ada burung. Nah, Mas Eke ini datang geng sama Eke, nyamperin itu burung, berdua lah pokoknya sama Mas Eke gitu ya gengs. Kemudian burung itu ada di tangan Eke gengs. Eke takut sekali gengs, dia itu cantik tapi di mimpi itu kenapa Eke takut sekali, ngeri gitu sama burung itu. Jadi di genggaman Eke ini Eke remes begini, mati gengs. Terus Eke giniin, mati gitu kan. Udah selesai tuh mimpinya gengs. Dan Eke cerita sama Mbak Eke, kata Mbak Eke gitu, wah kamu mau hamil nih Rin, gitu. Terus dia bilang, tapi kenapa kamu matiin, kenapa kamu remes? Ya nggak tahu Mbak, itu kan di mimpi. Eke nggak bisa mendesain mimpinya itu harus gimana, kan kita kan nggak bisa geng. Jadi kata Mbak Eke, kamu mau hamil, masa iya sih gitu kan. Rupanya bener gengs, beberapa hari setelah itu Eke tes pack, Eke hamil positif gengs. Terus ternyata gengs, dan tahu nggak sih itu Mbak Eke itu hamil juga. Jadi duluan dia, terus jaraknya itu hanya 5 harinan gitu gengs, jaraknya itu 5 harinan sama usia kandungan Eke. Jadi dia hamil, Eke juga hamil. Di mimpi itu Eke panggil Mas Eke kan, jadi sama-sama Mas sama adiknya dua-duanya mau dikasih anak gitu kan. Nah itu dia, itu yang pertama mitosnya. Kalau mimpi gitu, mimpi dikasih burung gitu, mau punya anak perempuan, itu mitosnya. Dan faktanya memang benar, waktu USG anak Eke perempuan gengs waktu itu ya. Belum sampai di sini geng ceritanya.
Terus pada saat Eka hamil itu biasanya kan kalau sama orang tua mitos-mitosnya itu suaminya nggak boleh mancing lah, nggak boleh sembelih ayam lah kayak gitu ya. Karena suami Eke ini orangnya itu sama sekali nggak percaya dengan mitos-mitos gitu kan. Jadi dia santai aja pergi melaut, bukan melaut, ya melaut lah, mancing, karena hobinya Ayang Wowo itu mancing, gengs. Jadi doi mancing lah. Ya alhamdulillah itu hanya sebuah mitos saja. Jadi nggak terjadi apa-apa pada anak Eke pada saat itu ya. Jadi nggak ada kecacatan, sumbing atau apa, itu alhamdulillah nggak ada. Tapi Eke kok denger-dengar kalau misalnya usia kehamilannya masih belum ada 3 bulan atau 4 bulan gitu, itu baru jadi kenyataan sumbingnya atau cacatnya gitu. Eke denger-dengar gitu sih, tapi yang nggak tahu juga sih, wallahu a'lam ya. Mitos, sekali lagi ini mitosnya seperti itu. Kemudian gengs, pada saat itu Eka hamil, itu karena yang hamil itu kakak beradik, itu di sana itu ada kayak ada adatnya gitu ya gengs. Jadi tukar-tukeran barang kita, jual beli barang, tapi itu hanya untuk formalitas aja. Nah saat itu Eke pura-puranya jual kayu bakar, geng. Cuma satu aja gitu kan, satu aja itu jual ke Mbak Eke waktu itu. Eke jualnya ke Mbak Eke. Kemudian sama Mbak Eke itu dibeli pura-puranya, tapi pakai uang beneran. Tapi uangnya Eke lupa ya. Pokoknya nggak banyak nominalnya, cuma sedikit. Yang penting asal formalitas aja menjalankan adat yang seperti itu. Ya udah Eke ngikut aja sama orang tua ya kan, geng. Nah itu Mbak Eke jual ke Mbak Eke yang beli. Kenapa ya waktu itu kan, kalau nggak salah itu biar salah satunya itu nggak ada yang kalah, karena kan waktu itu kan Mbak sama adiknya yang hamil. Jadi kalau nggak melakukan nggak melakukan salah satu adat yang dianjurkan, itu salah satunya bakal kalah gitu ya. Oke, kita keep dulu sampai sini ya. Ini mitos atau fakta sebenarnya. Nanti di akhirnya Eke gengsan semua tahulah jawabannya nanti. Oke, kita keep. Kemudian pantangan makanan, gengs. Kalau di desa itu kan enak sekali, ada makanan namanya botok tawon. Nah, itu itu endos banget, geng. Endolita manja pokoknya. Botok tawon. Nah saat itu Eke pengen sekali, gengs, makan botok tawon, tapi dilarang sama orang tua dan sama tetangga yang sudah tua juga dibilang kalau hamil itu nggak boleh makan tawon. Kenapa? Kalau tawon itu kan udah masuk rumah, mau keluar itu kan pasti susah, geng. Dia pasti muter-muter cari jalan keluar, itu nggak akan ketemu. Nah kalau orang hamil itu dilarang makan tawon, itu karena biar nanti persalinannya itu, bayinya itu nggak di dalam mulek terus, geng. Jadi kalau kayak tawon kan di dalam terus, nggak bisa keluar kan, nyari jalan keluar susah. Nah kalau misalnya orang hamil gitu, begitu pula dengan orang hamil, jadi nggak boleh. Nanti takutnya bayinya itu di dalam itu susah nyari jalan keluarnya. Oke, ini salah satu pantangan juga. Oke, kita keep juga dulu ya, gengs. Ini kita keep dulu, ini nanti termasuk mitos atau fakta di kehamilan Eke. Oke, gengs, di kehamilan Eke. Jadi Eke di sini menceritakan kehamilan Eke, bukan kehamilan orang. Selanjutnya, gengs, pantangan selanjutnya, kalau misalnya istri lagi hamil itu dilarang menutup jalan. Dan dulu, gengs, karena Eke waktu hamil trimester 2 itu Eke pulang ke kampung, suami masih di Tanjung Pinang saat itu, geng. Jadi suami Eke itu masih tugas dinas di Tanjung Pinang, Eke sudah di kampung. Ternyata suami Eke itu nutup jalan depan rumah dia. Bukan jalan sebenarnya, geng, tapi itu jalan di pekarangan kita aja, bukan jalan umum ya, bukan. Jadi, geng, di rumahnya mertua itu pekarangannya itu ada jalan, kemudian di tengah-tengah ini ada pohon gitu kan. Jadi bisa lewat sebelah sini, bisa lewat sebelah sini. Nah, suami Eke pada waktu itu nutup jalan yang sebelah sini, jalan di pekarangan ya, bukan jalan umum. Oke. Nutup di sini, dikasih tanaman-tanaman gitu kan. Iya sayang, tunggu, geng. Anak itu apa sayang? Oh ya, oke. Oke, lanjut ya. Jadi pada saat itu
ditutup lah sama tanaman-tanaman yang lain gitu, jadi jalannya cuma satu aja. Oke, di situ ya. Padahal tantangannya itu kan nggak boleh nutup jalan, padahal itu sebenarnya bukan jalan umum sih geng ya, karena katanya bayinya nanti jalan lahirnya itu akan tertutup, nggak bisa. Oke, di sini kita skip juga geng, skip ya geng. Nanti ini fakta atau mitos. Selanjutnya geng, pada saat itu aku hamil, apalagi ya dulu itu ya. Nah, sebelum 7 bulan itu ibu hamil tidak boleh shopping atau membeli segala macam peralatan bayi, entah itu baju dan segala macam. Saat itu Eke masih umur kehamilan 6 bulan geng, 6 bulan, belum ada 7 bulan. Eke ya maklum lah ya, anak pertama, hamil pertama, anak pertama pasti kita itu tergoda dengan baju-baju yang comel-comel, lucu-lucu gitu kan geng. Eke belanjalah di sana, belanja kebutuhan baju-baju bayi, belanja tempat tidur bayi, semuanya pokoknya. Ya belum semuanya sih, tapi Eke sudah banyak belanja. Nah itu oke. Itu fakta, mitos atau fakta? Katanya nanti apa ya, pokoknya intinya pantangannya nggak boleh belanja sebelum usia 7 bulan gitu ya. Tapi Eke saat itu belanja. Dan tantangan selanjutnya apa ya waktu itu ya, apa udah kayaknya itu aja gang pantangannya Eke. Dan ternyata pada saat Eke melahirkan geng, infartu bahasanya, atau proses mau melahirkan, nggak ada pembukaan sama sekali gengs, nggak ada pembukaan sama sekali. Jadi sudah keluar lendir darah, kontraksinya itu sudah Eke hitung, karena Eke kan bisa menghitung lamanya kontraksi, kemudian kira-kira pembukaan berapa gitu ya gengs. Eke tahu lah, ngerti lah gitu kan cara menghitungnya kontraksinya gitu. Eke udah hitung kontraksinya, aduh kontraksinya. Dan pada saat itu Eke harusnya pembukaan 5 ke atas ya gengs, harusnya. Tapi pada saat itu dicek, udah 2 kali dicek di bidan, itu nggak ada pembukaan sama sekali gengs, pembukaan satu pun nggak ada sama sekali. Kemudian bayi Eke itu dulu diperiksa DJJ-nya, itu bagus sekali, sangat bagus, nggak ada yang melemah atau apa, itu nggak ada. Kemudian gengs, pada saat itu diperiksa untuk kedua kalinya, ternyata denyut jantung bayi Eke itu sudah melemah, hampir tidak terdengar, makanya saat itu langsung dirujuk. Jadi Eke waktu itu dirujuklah ke rumah sakit ya, rumah sakit namanya rumah Eke itu di village geng, di desa. Jadi kan perjalanannya memakan waktu yang agak lumayan lama juga gitu kan. Jadi sampai rumah sakit tersebut di USG, di dengar DJJ-nya itu udah nggak ada sama sekali. Terus setelah itu dirujuk lagi lah ke rumah sakit yang lebih besar. Setelah itu gengs, Eke dirujuk lagi ke rumah sakit yang lebih rumah sakit swasta yang lebih besar lagi gitu ya gengs. Eke dirujuk lagi ke sana. Sampai sana gitu juga, sampai di USG itu ternyata detak jantungnya itu sudah nggak berkedip lagi, sudah nggak tertolong lagi gengs anak Eke. Jadi gengs, sepertinya di kehamilan Eke, mitos-mitos yang masyarakat percaya itu sebenarnya banyak yang terjadi lah di Eke. Jadi pada saat itu Eke mimpi, Eke remas burungnya meninggal. Eke meninggal juga. Oh ya gengs, ada lagi satu lagi. Waktu itu gengs, Mbak Eke itu melahirkan duluan. Jadi setelah melahirkan itu Mbak itu mimpi gitu kan. Dia cerita sih sama Eke, Rin tahu nggak sih, aku tuh mimpi, di mimpiku itu kamu itu melahirkan gitu. Tapi habis melahirkan anak kamu itu langsung bisa berdiri, jalan, lari, dia lari, dikejar nggak bisa. Jadinya itu habis lahir itu lari gitu aja gengs, nggak tahu kemana, entah pergi gitu. Dan akhirnya beneran gengs, pergi untuk selama-lamanya ke surga gengs ya. Terus ada lagi gengs,
mitosnya kalau misalnya kita hamil, kita melayat, takziah ataupun kita lihat orang yang habis melahirkan, itu kan pasti ada syarat-syaratnya ya kan ya gengs ya, ada sawan kalau kata orang-orang bilang gitu kan. Ternyata itu beneran gengs, terjadi di Eke. Jadi pada saat itu Mbak Eke kan melahirkan tuh, Eke datang tuh ke rumahnya Mbak, kemudian Eke pangku-pangku, Eke gendong anaknya, dan Eke pulang itu nggak ngolesin bedak bayinya itu gitu. Harusnya kita olesin bedaknya itu di perut kita, di udel lah ya, di pusat kita atau di mana lah gitu kan. Nggak, Eke sampai rumah, Eke pulang nih, ternyata betul gengs, hanya perut Eke ini aja ya, wilayah perut Eke ini aja itu bentol merah-merah semua, tapi badan enggak, perut aja gitu gengs. Jadi gatel sekali, merah-merah. Akhirnya sama ibu Eke sama Mak Iji juga disuruh balik lagi ke rumah Mbak, suruh ngulesin bedak bayinya ke perut. Dan ternyata betul gengs, Eke olesin nih bedaknya di perut, Eke pulang lagi sampai rumah, hilang gatelnya guys. Jadi udah nggak gatel lagi, terus berangsur-angsur merahnya itu, bentolnya itu hilang. Nggak tahu deh itu beneran atau enggak, nggak tahu. Yang penting pada saat itu sawan Eke hilang gitu gengs. Nah kayak gitulah gengs. Jadi gengs, itulah pengalaman-pengalaman Eke pada saat hamil dulu. Dan saran Eke ya gengs, kalau misalnya hamil itu banyak sekali memang sih cobaan-cobaannya. Jadi ya banyakin istighfar, berzikir kayak gitu gengs. Karena orang hamil itu selalu dideketin yang hal-hal yang negatif-negatif. Jadi kita harus selalu ingat ke Allah gitu kan. Ya percaya nggak percaya sih urusan geng saya semua. Eke pribadi sih sampai saat ini sih nggak terlalu percaya ya sama mitos-mitos yang seperti itu gitu kan. Ya anggap aja pada saat Eke hamil kemarin itu ya mungkin sudah jalannya anak Eke nggak bisa Eke rawat gitu kan, anak Eke meninggal, itu memang jalannya seperti itu. Jadi nggak usah terlalu apa ya, parno tentang mitos-mitos seperti itu. Oke gengs, mungkin curhat-curhatan bukan curhat ya, sharing pengalaman Eke tentang kehamilan sampai di sini aja. Nanti lain waktu, lain kesempatan Eke akan sharing-sharing pengalaman Eke hamil pertama, hamil kedua, dan selanjutnya. Banyak sekali cerita-cerita yang harus diceritain ke geng saya semua. Oke, gitu aja bincang-bincang kita kali ini. Eke mau lanjut makan entah cherry atau plum atau apalah ini. Yang jelas ini rasanya sekarang sudah nggak seendol tadi gengs. Ini perpaduan antara hand body yang sudah anak Eke tuangin ke dalam sini gengs. Wangi jadinya gengs. Oke gengs, thank you, terima kasih sudah menonton. Semoga kalian semua tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang belum hamil segera diberikan kehamilan, yang sudah hamil semoga sehat-sehat saja bayinya dan ibunya, dan lancar persalinan nanti. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan, lain video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar Eke bisa semangat untuk bikin videonya. Oke gengs, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Bye.